Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Masih sehat semua ya bersama keluarga di rumah? Semoga anak-anak beserta keluarga juga Bu Guru tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa menerima atau melaksanakan tugas seperti biasanya ya. Anak-anak, pagi ini pelajaran kita yaitu tentang materi pendidikan agama Islam. Anak-anak, seperti biasa, sebelum pelajaran dimulai, mari kita sama-sama membaca doa hendak menuntut ilmu. Dengan harapan, semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa mudah difaham oleh anak-anak dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Ayo berdoa sama Bu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pelajaran kita kali ini melanjutkan materi kita pada minggu lalu. Minggu lalu kita mempelajari materi tentang huruf hijaiyah sambung. Ya, anak-anak masih ingat huruf hijaiyah sambung? Ya, anak-anak, huruf yang tidak bisa disambung kemarin ada berapa? Iya, betul, ada 6. Yaitu apa saja? Alif, dal, zal, ro, za, dan wawu. Nah, pinter anak-anak, tidak lupa. Jadi ada 6 huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung. Kemarin kita sudah mempelajari tentang cara penyambungan atau cara menulis huruf hijaiyah sambung. Untuk pelajaran kali ini, karena kemarin anak-anak sudah belajar penulisan huruf hijaiyah sambungnya, sekarang pada pagi hari ini kita akan mempelajari setelah menulis maka bisa membaca dan menulis dengan huruf hijaiyah tadi diganti dengan huruf alfabet atau huruf ABC. Jadi cara membacaannya istilahnya ya. Kita mulai yang pertama yaitu itu ada Zayana. Nah, kemudian di huruf sambungnya Zayana, za-nya karena huruf tidak bisa disambung, maka dia tidak bersambung dengan huruf sesudahnya. Ingat anak-anak, huruf yang tidak bisa disambung itu tidak bisa disambung dengan huruf sesudahnya. Jadi penulisannya jadi Zayana. Nah, kemudian dibaca Zayana. Bahasa Indonesianya ditulis Zayana. Nah, jadi pelajaran kita kali ini adalah setelah ada huruf hijaiyah, huruf sambungnya, kemudian bacaannya. Ya. Kemudian yang kedua, sabila. Nah, karena huruf sabila ketiga-tiganya huruf hijaiyah yang bisa disambung, maka nulisnya sinnya, baknya, lamnya sambung jadi satu. Maka dibaca sabila. Nah, kemudian bacaannya sabila. Tulisannya dalam tulisan bahasa Indonesia sabila. Nah, begitu. Kemudian bawahnya syahidah. Ingat, syahidah. Ketiga-tiganya itu yang syad, yang shin dan ha adalah huruf yang bisa disambung. Tetapi dal, setelah dal karena tidak ada huruf, maka bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Jadi huruf yang tidak bisa disambung itu kalau dengan huruf sebelumnya bisa disambung seperti syahidah. Hak itu bisa menyambung ke dal karena hak yang bersambung, kalau dalnya tidak bisa. Makanya
makanya menjadi syahida. Ditulis Latinnya juga syahida. Nah, kemudian dorobah. Lah ini anak-anak di sini diperhatikan di sorofah, sorofah ada shot, ro dan fa. Ingat, huruf ro tidak bisa disambung dengan huruf sesudahnya. Maka setelah shot bisa digandeng dengan ro. Tapi setelah ro, fa-nya tidak bisa menggandeng ke ro. Karena ro huruf yang tidak bisa digandeng. Ingat, maksudnya tidak bisa digandeng dengan huruf sesudahnya. Huruf sesudah ro itu fa. Nah, makanya ro tidak bisa digandeng dengan fa. Nah, bacanya sorofah. Nah, kemudian jika ditulis Latin, maka sama. Tulisan Latin dan bunyi bacaan dari huruf hijaiyah harus sama. Sorofah. Nah, kemudian bohako, itu semuanya bisa digandeng karena semuanya huruf yang bisa digandeng. Sama juga dengan tolaah. Nah, anak-anak besok kalau menulis huruf hijaiyah diganti ke huruf Latin, maka harus disesuaikan. Kalau tolaah, kalau ain itu dikasih tanda petik atau tanda titik di atas a-nya, ya. Kemudian bawahnya boharo. Nah, yang perlu diingat-ingat anak-anak, antara bacaan dari huruf hijaiyah, tulisannya di huruf dengan bahasa Indonesia pun sama, ya. Jadi tidak boleh berbeda, ya. Kemudian lagi ada thaqilah, nah, jahada, semuanya sama antara tulisan Arab dan ketika ditulis dalam bahasa Indonesia maka dibacanya pun sama. Jahada ketika digandeng jahada, bunyi bacaannya jahada, tulisannya juga sama, jahada. Nah, begitu anak-anak ya. Jadi anak-anak harus diperhatikan. Ingat, kalau tulisan Arab nulisnya dari sebelah kanan, ya. Kalau tulisan ABC, tulisan bahasa Indonesia, tetap seperti biasanya dari kiri. Jadi anak-anak diperhatikan, ya. Jangan terus nanti dibalik. Kebanyakan anak-anak itu dibalik. Thaqilah, tapi ketika dalam bahasa Indonesia nulisnya itu lakisah, begitu, itu salah, ya. Tulisan sakilah ketika dalam bahasa Arab, maka dalam bahasa Indonesia pun bacaannya sakilah, seperti itu. Karena Bu Guru sering menjumpai anak-anak ketika disuruh Bu Guru menulis ke dalam bahasa Indonesia itu berbeda, bacanya ganti. Seperti tadi, sakilah, ketika dalam bahasa Indonesia anak-anak biasanya nulisnya dari lam dulu, lakisah, jadi seperti itu, ya. Jadi ini perlu diperhatikan anak-anak, karena Bu Guru sering menjumpai anak-anak ketika disuruh Bu Guru menulis ke dalam bahasa Indonesia, setelah dari bahasa Arab tadi ke bahasa Indonesia, anak-anak biasanya itu salahnya seperti itu, ya. Dan itu pasti berulang seperti itu. Tahun-tahun kemarin juga seperti itu. Makanya anak-anak diperhatikan ini penulisannya, ya. Jadi antara bacaan dalam bahasa Indonesia dan bacaan ketika dalam bahasa Arab bunyinya sama, ya. Jahada ketika bahasa Arab, maka ketika bahasa Indonesia pun tulisannya jahada, seperti itu. Jadi mulai pertama sampai akhir. Rosyada yang terakhir, tulisan Arabnya dan tulisan bahasa Indonesianya sama, rosyada. Nah, begitu anak-anak ya. Jadi jangan lupa, jangan dibalik, karena kebanyakan anak-anak seperti itu, dibalik biasanya. Nah, itu salah, ya. Jadi antara tulisan dalam bahasa Arab atau tulisan huruf hijaiyah harus sama ketika ditulis di bahasa Indonesia atau dengan huruf Latin, ya. Anak-anak itu yang perlu diperhatikan karena sering ada kesalahan di situ.